Iya. Jadi episode hari ini di Morning Show adalah selalu mengutip kata-kata kunci atau kata-kata mutiara dari Ibu. Newsmaker. Iya, dari newsmaker kita Ibu. Siapa? Kita kali ini adalah Miranda Gultom yang bilang Universitas Kehidupan. Nah, ini Sekolah kehidupan. inspirasi kali ini juga Kehidupan. tentang Universitas Kehidupan. Ya, tentang Ada hubungannya sama pendidikan ya. Biasanya kan ada sarjana, ada master gitu kan. Master, mas terkenal. Mas terkenal. Enggak ya? Seperti adek. Kan ada apa namanya? Ada angker, anak kereta. rocker juga rombongan kereta. Kalau ini master, Iya. tapi masternya berbeda. Masjid Terminal. Iya. Nah, adanya di Kota Depok. Kawasan Depok, Jawa Barat. Nah, ini Nah, ini terkait ada- dengan itu tadi. People inspiration kita tadi. Iya, sekolah master. master ini ya kan, sekolah kehidupan ini Sekolah juga kehidupan. ya kan. Iya, terkait ini ada dengan- sebuah sekolah pemirsa yang menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak tidak mampu dan kebanyakan siswanya adalah anak-anak yang kerap mengamen maupun jadi tukang asongan di jalan. Kalau kita lihat kalau kita lagi nyetir gitu ya, kadang-kadang saya suka prihatin. Iba ya. Iya, Mau Mereka ini ngasih, tinggal di tapi- mana, mereka dapat kok nggak sekolah gitu. Kadang-kadang saya suka mikirin sampai kadang-kadang saking mikirinnya saya nggak jalan-jalan. Terus kamu di telepon ada main belakang gitu ya. Saya Ini kan orangnya makanya drama. dari master itu tadi, semoga dia beneran jadi mas terkenal ya kalau ada di sekolah ini ya, lebih diarahkan. Nah, kita langsung lihat aja ya yang menjadi inspirasi kita hari ini di People and Inspiration. Ya, namanya Master atau Masjid Terminal. Sekolah ini didirikan sejak tahun 2000. Mereka menyediakan pendidikan secara gratis bagi anak-anak jalanan yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapat pendidikan secara formal. Dan tentunya ada banyak sekali hal-hal menarik di dalam sana. Kita harus lihat. Menyusuri rangkaian angkutan kota yang berbaris di terminal di bawah flyover Jalan Arif Rahman Depok, kita akan menemukan sebuah sekolah yang tak biasa. Orang menyebutnya sebagai sekolah master, yang berasal dari akronim Masjid Terminal, karena memang berada di kompleks Masjid Terminal Depok. Sekolah ini didirikan oleh Nur Rohim pada tahun 2000 untuk memberikan pengajaran pada anak-anak jalanan yang kerap berkumpul di Terminal Depok. Sekolah ini tidak memungut biaya sedikit pun untuk operasional biaya pendidikannya. Nur Rohim tergerak membangun sekolah ini karena keprihatinannya saat menjalani masa kecil di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kawan main Nur Rohim adalah anak jalanan yang tak seberuntung dirinya karena bisa disekolahkan oleh sang ayah. Inilah yang menjadi kegelisahan Nur Rohim bila mengingat kisah suram teman-teman kecilnya. Maka ia kemudian bertekad untuk membangun sebuah sekolahan untuk anak jalanan. Ia yakin dengan pendidikan, mata rantai kemiskinan akan segera terputus. Ya, jadi di sebelah saya ini adalah seorang yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap anak-anak jalanan yang tidak hanya berhenti sampai dipeduli, tapi dia juga sudah action dan dia memfasilitasi di bidang pendidikan. Nah, beliau ini juga adalah founder atau pendiri dari Sekolah Master Masjid Terminal, ya Pak ya. Pak Nur Rohim, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Sehat, Pak? Sehat. Iya. Gimana, Bang? Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih sama Pak Nur Rohim. Jadi ada banyak sekali cerita-cerita menarik yang perlu kita ceritakan di sini ya Pak ya. Nah, sekarang bisa diceritain Pak, awalnya sampai memutuskan untuk mendirikan sekolah Masjid Terminal ini. Gimana sih Pak awalnya? Seperti apa waktu itu? Jadi pas awal-awal krisis itu kebetulan saya kan punya usaha-usaha di pasar-pasar di terminal. Jadi saya buka usaha di situ. Iya. Jadi keseharian saya melihat banyak anak-anak yang usia sekolah yang nggak bisa sekolah dan putus sekolah tuh banyak. Mereka di jam-jam sekolah mereka keluyuran ke jalan di terminal, di pasar gitu kan. Terus dia sering nongkrong di warung saya tuh. Pas kita tanya apa yang jadi masalah dan menjadi hambatan kamu nggak bisa sekolah? Bukan dia nggak mau, dia pengen banget katanya. Cuman mau bagaimana lagi gitu kan, kondisi keluarga dan ekonominya nggak mendukung. Akhirnya mereka terpaksa turun ke jalan. Dan itu jumlahnya banyak gitu kan. Yang bikin saya prihatin lagi,
Kota Depok ini kota yang visi misinya adalah kota pendidikan, kota perdagangan, kota jasa, dan kota pemukiman yang nuansanya religi gitu kan. Perguruan tinggi megah banyak, di mana UI gitu kan. Saya lihat sebenarnya potensi orang-orang terdidik di Depok ini cukup potensial gitu kan. Kenapa nggak bisa dikerjasamakan untuk program-program gerakan sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan. Jadi berangkat dari keprihatinan itulah akhirnya saya menginisiasi, saya menggagas adanya sekolah alternatif untuk masyarakat marginal. Kebetulan fokus kami di anak-anak jalanan, anak telantar, anak-anak yang kebutuhan khusus, anak-anak yang berhadapan hukum, dan anak-anak cacat dari keluarga miskin gitu kan. Nah, saya ajak teman-teman remaja masjid, saya ajak teman-teman aktivis mahasiswa yang nongkrong di warung saya, yang makan di warung saya buka rumah makan di terminal. Akhirnya mereka sangat antusias. Dia sebenarnya udah lama punya gagasan itu, cuman dia menunggu siapa yang mau memulain gitu kan. Akhirnya gayung bersambut, anak-anaknya juga semangat, relawannya siap, mikirin tempat, bingung nih di mana gitu kan. Awalnya kan kita cuman di halte, di emperan toko diusir-usir. Kalau pas tokonya buka, anak-anak nongkrong dibubarin gitu kan. Disangkanya kita mau main judi, mau minum-minum di situ. Padahal kita bikin kegiatan sharing-sharing, motivasi kepada anak-anak supaya dia punya gambaran hidup masa depan yang lebih baik gitu kan. Jadi dulu belum di gedung ya Pak ya? Belum, akhirnya saya izin ke kepala terminal, ke polisi di terminal, sama pengurus masjid, karena yang mau kita gunakan itu aset Pemda yang ada di terminal sebagai pasos-pasum pengguna jasa terminal, fasilitas sosial dan umum warga terminal. Kita izin bahwa bisa nggak masjid kalau pagi ini kosong, kita manfaatin untuk adik-adik ini yang mau bikin kegiatan pembelajaran, bagaimana dia bisa baca tulis, Latin, Al-Quran gitu kan. Dia paling nggak dia walaupun nggak punya sekolah ijazah formal, tapi minimal secara ilmu pengetahuan, secara kepribadian mereka bagus gitu kan. Nah itulah dari awal emperan masjid itu merintisnya kita, dan anak-anak sendiri yang ngasih nama sekolah master. Ya, begitu dia ditanya, kok pada punya tas, punya buku gitu kan. Lu kayak anak sekolah aja lu, emang gua udah sekolah gitu. Sekolah di mana lu? Di master, apa tuh master? Sekolah masjid terminal. Masjid terminal. Iya. Jadi mereka dengan bangganya, mereka mengusulkan kepada kami gitu kan. Walaupun lembaga kita itu sebenarnya namanya Bina Ihsan Mandiri. Atau PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Ihsan Mandiri. Jadi kita punya yayasan. Nah itulah awal muasal master ini ada, berangkat dari sebuah keprihatinan, dan sedihlah kita. Jadi mereka bingung pengen sekolah nggak ada tempat, akhirnya kita kumpulkan. Mahasiswa juga pada bingung mau bikin pengabdian masyarakat di mana gitu kan. Mereka antusias tuh, para relawan, remaja masjid, ya masyarakat. Jadi akhirnya kita mulain sampai akhirnya berkembang terus. Dari mana-mana gitu kan, sampai jumlahnya udah ribuan sekarang. Kita sendiri udah bingung juga gitu. Jadi berangkat dulu dari awalnya Pak Nur Rohim justru bergaul dengan teman-teman di terminal waktu itu ya. Jadi memang ayah saya tuh pedagang kain di Pasar Tanah Abang. Ibu saya buka kantin di situ. Untuk para pedagang kan kalau pesen diantar gitu kan, yang di Tanah Abang itu. Jadi memang keseharian kami gaul dulu sama kecilnya mereka, Pak ya? mainnya di pasar di terminal. Cuma bedanya kita masih bisa sekolah, sementara mereka untuk makan aja bingung. Jadi emang saya sudah lama berteman sama anak-anak di jalan gitu. Jadi saya tersentuh bagaimana mereka juga dapat kesempatan yang sama seperti saya gitu. Jadi saya sudah memimpikannya udah lama. Makanya nggak lama saya waktu di pesantren dan saya kuliah juga ambilnya pendidikan. Baik. Saya 3 tahun ambil tarbiyah, S1-nya saya ambil manajemen. Setelah itu baru ya kita punya gambaran sedikit tentang dunia pendidikan, walaupun belum tahu banyak. Udah kita modal nekat aja udahlah, bodo amat orang mau ngomong apa, yang penting mereka bisa sekolah. Jadi ya hambatannya banyak. Mula-mula kan gambaran orang mau bikin sekolah harus ada gedungnya, harus ini itu. Kalau sampai nungguin yang kayak begini sampai lebaran kodok mereka nggak bisa, baru bisa sekolah nanti. Iya, udahlah, bodo amat dah kita. Udahlah, yang penting kita mau berbuat baik. Udah gitu aja, modalnya bismillah aja udah.